dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kedudukan sementara adalah 1-1 lewat gol Suheri M. Daud untuk Semen Padang, dan Persija Jakarta dicetak oleh Greg Nwokolo. Belum ada pergantian pemain dari kedua kesebelasan. Masih tetap mengandalkan pemain-pemain di babak pertama tadi. Baik Persija maupun Semen Padang adalah dua tim yang berhasil mengalahkan juara bertahan musim ini, yaitu Arema Indonesia. Di Stadion Manahan Solo, pada putaran kedua ini, Persija Jakarta berhasil mencetak 12 gol sampai saat ini dan 4 kali kebobolan. 2 gol saat menghadapi Persisam Putra Samarinda dan 1 gol saat menghadapi Bontang FC, dan 1 gol lagi tadi baru kita lihat dari Suheri M. Daud. Tercatat 4 gol. Ya, ketika menjamu Persisam Putra Samarinda serta Bontang FC, bisa dibilang Persija panen gol, Yopi, karena ketika menghadapi Bontang, Persija menang 4-1, sedangkan menghadapi Persisam bisa dibilang adalah rekor kemenangan terbesar musim ini bagi Persija. Menang dengan skor 7-2. Enam kekalahan sudah dirasakan oleh Persija Jakarta, di mana 6 kekalahan tersebut didapat saat menghadapi Semen Padang di awal putaran pertama, Persiwa Wamena, Persipura Jayapura, Persisam Putra Samarinda juga di putaran pertama, Persijap Jepara, dan Arema Indonesia. Sebuah umpan kepada Saktiawan Sinaga, terlampau dalam, lebih dekat kepada Hendro Kartiko yang sudah sigap tadi. Tony Sucipto kirimkan umpan panjang kepada Greg Nwokolo. Ya, sedikit melanggar Yu Yunko, Greg Nwokolo. Meskipun berposisi sebagai striker ataupun gelandang serang, Greg Nwokolo ini juga cukup rajin ketika melakukan pressing dari tengah lapangan pada pemain lawan. Ini yang membuat Greg posisinya hampir tidak tergantikan. Emil Ham. Sayang sekali sebuah umpan tadi masih membentur David Ngonpak B, pemain yang dikontrak bersama Semen Padang dari Persikabo Kabupaten Bogor musim lalu. Duet David Bakbe bersama Park Chung Yul memang menjadi salah satu kekuatan dari Semen Padang musim ini di lini belakang. Precious juga sudah berada di kotak penalti. Sebuah sundulan tadi memanfaatkan sepak pojok dari Ismet Sofyan. Sundulan dari Agus Indra Kurniawan. Leo Saputra. Tommy Rifka. Ilham kembali. Sebuah pelanggaran Fenry Mofu. Lagi-lagi inisiatif serangan diambil oleh Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah. Sudah beberapa kali mengancam gawang dari Semen Padang tentunya. Dan kali ini Ismet Sofyan bersiap-siap untuk mengambil tendangan bebas. Kembali Ismet. Langsung menuju gawang. Hampir saja Agung Kasmir.
Suheri Daud kali ini. Masih ada Amrizal maupun Leo Saputra. Aman kembali. Tony Sucipto. Precious. Gencar serangan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Umpan panjang. Ya, ini adalah peluang yang didapat melalui sundulan Agus Indra Kurniawan. Ya. Mengenai tiang atas. Pelanggaran Leo Saputra. Menghentikan laju dari Eli Aiboy. Cerdik Eli Aiboy. Siap, punya Eli Aiboy, kita lihat. Sebuah kesempatan. Sebuah peluang. Pada Saktiawan Sinaga. Pemain yang mencetak 1 gol untuk Semen Padang saat dikalahkan oleh PSPS Pekanbaru. Dalam derby Sumatera bulan Mei kemarin. Agus Indra. Ilham. Baik sekali, cukup. Oh, bukan sebuah penalti, bukan sebuah pelanggaran. Tony Sucipto tadi di dalam kotak penalti dihentikan. Play on. Ya, sebuah umpan yang cukup jitu dari Ilham. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh Tony Sucipto. Sedikit diganggu oleh Hengki Ardiles tadi, tapi tidak cukup untuk membuat wasit Setiono menunjuk titik putih. Sedikit dipegangi badan dari Tony Sucipto. Agak mengejutkan memang, Tony tiba-tiba sudah berada di kotak penalti karena dalam beberapa kesempatan Tony lebih banyak bermain di belakang. Greg Nokolo kali ini sedikit kerepotan Hengki Ardiles dan berkali-kali sisi kanan terus digempur oleh anak-anak Macan Kemayoran ini. Masih membentur kaki dari Hengki Ardiles sehingga gagal Greg untuk memperdayai. Ya, bisa mengantisipasi gerakan dari Greg Nokolo, Hengki Ardiles. Dari Park. Precious berjerai. Dua dengan Amrizal. Kompatriotnya di Sriwijaya FC musim lalu. Bersama-sama dengan Octavianus. Juga dari Sriwijaya FC. Ya. Dan juga Hendro Kartiko. Ada Tony Sucipto juga, Yopi. Memang kedatangan pelatih Rahmat Darmawan ini membawa gerbong pemain yang cukup banyak dari Sriwijaya FC. Agak kesulitan Ali Yudin untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain belakang dari Semen Padang. Tidak banyak peluang yang didapatkan oleh duet penyerang dari Persija, Ali Yudin serta Agu Kasmir. Justru Greg Nokolo yang beroperasi di posisi sayap kiri mendapatkan sejumlah peluang. Iya.
Ahmad Darmawan serta jajaran pelatih dan manajer. Dan adalah dia para pemain cadangan. Ya, tidak ada pemain berposisi sebagai seorang striker. Kita lihat kebanyakan merupakan gelandang serta pemain belakang. Ada Erik Arsene Bayemi, Amar Suki, M. Nasua, Ramdhani, serta Octavianus. Ya, kita lihat aksi dari Greg Nwokolo. Iya. Pemain yang terkenal dengan gocekan mautnya apabila sudah berada di dekat kotak penalti. 9 gol sudah dicetak oleh Greg Nwokolo di musim ini. Pemain yang membentuk Trisula maut Persija di beberapa musim yang lalu bersama Aliudin dan Bambang Pamungkas. Dari Aiboy kembali, cukup terbuka. Hendro Kartiko lepas. Ya, sebuah protes dari Henry Mofu. Henry Ronaldo Mofu. Ya, sedikit ada gerakan intimidasi dari Henry Mofu. Kembali Greg Nwokolo. Greg. 4 pemain berusaha menjaga Greg dan sebuah kali ini Emil Ham Berada dalam posisi yang berbahaya semen Padang karena Park Chung Hyul tadi menderita cedera. Aliudin sebuah kesempatan. Kali ini lagi-lagi gagal di tangan Samsidar. Sebuah umpan yang cukup cermat dari Agus Indra Kurniawan. Beberapa kali Agus Indra melepaskan umpan-umpan yang sangat membahayakan bagi pertahanan lawan. Kita lihat Park Chung Hyul masih belum bisa kembali ke lapangan setelah menderita sedikit gangguan mungkin di kakinya, sehingga kondisi yang cukup berbahaya dialami oleh semen Padang ketika Park sedang masih menjalani perawatan. Ya, Safrudin menggantikan Park Chung Hyul. Sangat riskan tentunya. Memasuki menit ke 59 ini, Park Chung Hyul harus ditandu keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Digantikan oleh Syafruddin, pemain yang juga sempat membela Sriwijaya FC di musim 2006 sampai 2008. Tanpa kompromi, Precious langsung menghalau bola. Ferry Daud cukup terbuka. Saktiawan Sinaga masih terlalu jauh. Eli Boy. Drake. Semen Padang adalah tim yang sangat mengejutkan di awal musim, tercatat dengan 4 pertandingan awal di putaran pertama. Sebagai tim promosi berhasil mencetak 10 angka dari 1 kali hasil imbang dan 3 kali kemenangan. Sangat mengejutkan tentunya untuk tim yang finish di urutan ketiga kompetisi divisi utama
2009-2010. Sebuah kesempatan, Suheri Daud. Kembali Tony Sucipto. Langsung menuju kepada Greg Nokolo. Ya, kita lihat peran Tony Sucipto lebih banyak berada di lini belakang ataupun sedikit di depan duet center back Amrizal serta Precious. Lagi-lagi ancaman tentunya bagi pertahanan Semen Padang. Sebuah peluang dari tendangan sudut. Sofyan. Esteban Vizcarra. Tidak terlihat perannya sepanjang pertandingan ini. Dan umpan dan tusukan-tusukannya. Suheri kali ini. Ismet Sofyan kembali. Pelanggaran Yu Yunko. Menghentikan pergerakan cepat dari Ilham dengan sebuah pelanggaran Yu Yunko. Buka kali ini Aliudin. Agus Indra. Ismail Sofyan. Greg Nokolo kembali. Coba mencari celah. Ilham. Ban silang kali ini kepada Aliudin maksudnya. Nah, kita lihat Agus Indra. Ya, setelah melakukan tendangan tadi Agus Indra langsung tergeletak. Kaki kanannya kelihatan bermasalah. Erik Arsene Bayemi sudah disiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan di Precious going here, you must cover here. Ya. Yeah? Okay. Instruksi khusus kita lihat dari RD, pemain yang ditunjuk sebagai tim nasional, pelatih tim nasional U23 untuk SEA Games nanti. Neil Maizar, musim yang begitu mengesankan untuk Neil Maizar. Setelah berhasil mengalahkan Persiram Raja Ampat pada perebutan tempat ketiga kompetisi divisi utama musim lalu. Dan berhasil membawa Semen Padang promosi ke Indonesia Super League. Dan sampai saat ini begitu mengejutkan, masih bertengger di posisi kedua Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Dan hanya mengalami 4 kali kekalahan. Hanya 4 tim yang berhasil mengalahkan Semen Padang, yaitu Arema Indonesia, Sriwijaya FC di putaran pertama, dan di putaran kedua hanya Persela Lamongan dan PSPS Pekanbaru. Sementara itu terjadi pergantian pemain. Erik Arsene Bayemi masuk menggantikan Agus Indra Kurniawan. Cedera yang menghampiri Agus Indra tadi memaksanya harus digantikan oleh Erik Arsene Bayemi. Ya, cukup menarik melihat strategi dari Rahmat Darmawan menarik keluar
Agus Indra yang menderita cedera tapi digantikan oleh pemain bertahan Erik Arsnebayemi. Kita tunggu siapa yang menggantikan peran dari Agus Indra. Leo Saputra, pemain yang mendapatkan kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Keras tadi. Oh, sangat berbahaya. Ya, sedikit melakukan injakan ke kaki ataupun ankle dari Vendrimovu. Dan ya, 2 pertandingan berturut-turut kartu kuning diberikan kepada Leo Saputra. Tentunya harus memaksa Leo Saputra absen di pertandingan berikutnya untuk menghadapi Pelita Jaya pada tanggal 5 Juni nanti. Ya boy. Milham. Handball. Miki Ardiles. Tony Sucipto. Kali ini Tony Sucipto menggantikan peran dari Agus Indra. Terasa sekali memang kehilangan dari Semen Padang setelah tidak adanya Edward Junior Wilson di lini depan. Begitu juga dengan absennya Bambang Pamungkas karena beberapa kali tadi Ali Yudin menyia-nyiakan peluang yang dimiliki. Setiawan Sinaga digantikan oleh Joshua Pahabol. Yang baru direkrut di putaran kedua ini. Menarik keluar salah satu mesin gol untuk Semen Padang, yaitu Setiawan Sinaga dengan 7 golnya dan terakhir mencetak 1 gol saat melawan PSPS Pekanbaru. Dan Ramdhani Lestaluhu dimasukkan untuk menggantikan Ali Yudin. Sebuah perubahan strategi tentunya karena Ali Yudin posisinya sebagai striker digantikan oleh Ramdhani yang lebih sering bermain sebagai gelandang. Sementara Suheri Daud terburu-buru. Suheri Daud umpan kepada Joshua Pahabo. Oh, Tony Sucipto baik sekali. Sayang, ingin memperdaya kiper Hendro Kartiko, maksudnya Vendrimovu tadi. Terlalu deras tendangannya. Agu Kasmir. David Munpakbe. Pemain yang mencetak 1 gol saat melawan Arema Indonesia. Bali Elia Boy. Joshua Pahabo.
menghasilkan sepak pojok pertama untuk Semen Padang di pertandingan ini. Berbanding terbalik dengan Persija Jakarta yang mencatat 10 kali sepak pojok. Menandakan begitu gencarnya tekanan dari anak-anak Macan Kemayoran sampai menit ke-70 ini. Elia Boy. Oh. Esteban Vizcara. Peluang yang cukup terbuka sebetulnya dimiliki oleh Esteban Vizcara. Sebuah tendangan dilepaskan oleh pemain asal Argentina ini dari sedikit di luar kotak penalti. Pelanggaran Ramdhani Gastaluhu. Tidak terlihat sepanjang pertandingan memasuki menit ke-72 peran dari Esteban Vizcara, Bung Erwin. Ya. Kelihatan memang para pemain sayap dari Semen Padang di kiri Esteban Vizcara serta di sebelah kanan Eli Aiboy. Mereka sangat berhati-hati karena memang Cukup baik kali ini Amrizal. ya karena memang pemain-pemain sayap dari Persija ini sangat agresif sehingga Eli Aiboy serta Esteban sedikit tertutupi perannya di lapangan. Sebuah pergerakan dari Amrizal yang cukup mengejutkan. Masih bisa diintersep oleh Syafruddin. Penampilan yang cukup baik dari Samsidar. Awal gawangnya untuk Semen Padang. Berkali-kali gempuran dari Greg Nokolo dan kawan-kawan masih berhasil diselamatkan. Sementara itu kembali sepak pojok untuk Persija Jakarta. Dua kesebelasan pernah mencetak kemenangan yang cukup telak pada lawan-lawannya. Untuk Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persis Samputra Samarinda di Stadion Manahan Solo ini dengan skor 7-2 dan merupakan rekor terbesar kemenangan untuk Persija Jakarta atas lawannya di musim ini. Sedangkan Semen Padang berhasil mengalahkan Deltras Sidoarjo dengan skor 4-0 saat bermain di kandang. Namun kedua kesebelasan juga pernah merasakan kekalahan yang cukup telak, di mana Persijap Jepara berhasil mengalahkan Persija Jakarta di putaran kedua ini, yang merupakan kekalahan telak pertama untuk Persija Jakarta. Sedangkan Semen Padang berhasil dikalahkan 5-0 oleh Sriwijaya FC. Ya, kehilangan seorang Park Chung Yul memang menjadi berat bagi David Pakbe untuk mengawal pertahanan dari Semen Padang, karena memang biasanya Park Chung Yul jarang absen
Kali ini David Pakbe harus berduet dengan Syafruddin sejak Park Chung Yul tadi keluar di pertengahan babak kedua. Kalau hasil ini bertahan hingga akhir pertandingan tentu sebuah keuntungan bagi tim pemuncak klasemen sementara Persipura. Dedi Hartono masuk menggantikan kapten kesebelasan Eli Aiboy di menit ke-76. Ya, ini merupakan sebuah pergantian yang selalu dilakukan oleh Neil Maizar ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua. Eli Aiboy sebagai kapten hampir pasti ditarik keluar dan digantikan oleh seorang Dedi Hartono ataupun Budi Kurnia. Kali ini Dedi Hartono yang dipercaya. Apabila pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, tidak mempengaruhi posisi dari masing-masing kesebelasan. Semen Padang masih tetap berada di posisi kedua. Sedangkan Persija Jakarta berada di posisi ketiga. Sementara terjadi pelanggaran dari Syafruddin, sangat keras. Ya. Dan sebetulnya ini merupakan sebuah keuntungan ataupun advantage bagi Persija karena Ramdhani masih menguasai bola. Sayang sekali wasit Setiono memilih untuk meniup peluitnya. Kembali hiburan oleh Semen Padang setelah kehilangan Arthur Hyung yang harus ditarik keluar. Sangat riskan apabila Semen Padang terus bermain dalam pola bertahan. Erik Bayemi, Ramdhani Lestaluhu, dimainkan di posisi gelandang kanan Ramdhani Lestaluhu. Kelihatan agak terbincang-bincang setelah menerima tackling dari Syafruddin tadi. Sebuah keadaan yang tentunya tidak menguntungkan bagi Persija karena Ramdhani baru masuk di babak kedua tadi menggantikan Ali Yudin. Hal yang sama sebetulnya terjadi ketika Persija menghadapi Sriwijaya FC. Harus kehilangan Samsul Hairudin, menderita cedera, padahal Samsul masuk sebagai pemain pengganti dan Samsul sampai sekarang masih belum bisa diturunkan. Ilham kali ini cepat, Ilham, Ramdhani Lestaluhu. Oh, cukup terbuka maksudnya kepada Tony Sucipto. Potong tadi oleh Esteban Vizcara. Masih cukup disiplin para pemain Semen Padang di lini belakang untuk menahan gempuran dari Persija. Erik Bayemi, maksudnya pada Greg Nokolo. Dan kartu kuning untuk Greg Nokolo. Protes yang terlalu keras pada wasit. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Greg.
pelanggarannya mungkin tidak berbuah kartu kuning, tapi cara protes dari Greg yang mungkin membuat wasit Setiono mengeluarkan kartu. Begitu emosional Greg Nokolo. Berkali-kali memang. Dan hanya 1 gol di pertandingan kali ini. Bertubi-tubi gempuran dari Greg dan kawan-kawan kali ini. Yu Yunko. Esteban Vizcara. Baik sekali Joshua Pahabo. Oh. Erik Bayemi. Agu Kasmir. Pelanggaran terhadap Ramdhani Saluhu dari Tommy Rivka. Ya, murni memang pelanggaran. Ismet Sofyan. Greg yang dituju ataupun Precious. Erik Bayemi. Datang bantuan dari Erik Bayemi. Tersisa kurang lebih 8 menit. Pertandingan ini akan segera berakhir dalam waktu normal 90 menit. Kedudukan masih tetap 1-1. Ramdhani masih kotak penalti. Ramdhani, Agu Kasmir yang dituju. Ilham kembali. Greg Nokolo kali ini. Ilham. Ya, banyak sekali para pemain Semen Padang yang turun hingga ke kotak penalti sehingga membuat para pemain Persija sulit untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Pergantian terakhir dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Ya. Octavianus masuk menggantikan Emil Ham. Lagi-lagi pemain sayap. Ismet Sofyan. Precious cukup terbuka. Octavianus. 13 corner kick berbanding 1. Lagi-lagi begitu gencar serangan yang diberikan oleh Persija Jakarta. Ya, keras sekali pelanggaran dari Erik Bayemi dan dia masih bisa menunjukkan isyarat bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Jelas sekali dan sangat keras. Octavianus. Baik sekali Doni Sucipto. Satu-satu kedudukan untuk Semen Padang pada menit ke-23. Suheri M. Daud
dan Greg Nokolo pada menit ke-31. Kembali Octavianus, bukan sebuah pelanggaran. Ismet Sofyan. Ada Ramdhani Lestari yang 7. Pikir keras Rahmat Darmawan, tersisa 4 menit ke depan. Pertandingan ini akan segera berakhir. Octavianus, Tony Sucipto. Wow. Ya, percobaan seperti yang dilakukan oleh Tony Sucipto ini yang jarang dilakukan oleh para pemain Persija lainnya. Padahal jika melihat banyaknya pemain Semen Padang yang berkonsentrasi ataupun berkumpul di dalam kotak penalti, tendangan-tendangan dari jarak jauh ini yang harusnya lebih sering untuk dilakukan. Di sini terasa sekali kehilangan dari Olivier Makor yang biasanya cukup memberikan tekanan bagi lawan melalui tendangan-tendangan dari jarak jauh. Lagi-lagi Tony Sucipto. Greg Nokolo terbuka, Greg Nokolo. Wow! Sayang sekali. Peluang di depan mata Greg Nokolo belum berhasil memanfaatkan dengan sempurna. Sodoran dari Tony Sucipto. Ya, tidak berada dalam posisi kaki yang tepat kelihatannya Greg, sehingga tendangannya melenceng. Sangat terbuka dan biasanya sangat jarang Greg menyia-nyiakan peluang yang sangat besar ini. Ya, pemain yang mengawali karir di Liga Indonesia bersama Persis Solo ini sangat tidak asing tentunya dengan Stadion Manahan Solo, namun hanya 1 gol yang diberikan oleh Greg Nokolo di pertandingan ini. 2 pertandingan berturut-turut, 2 gol dari Greg Nokolo. Sangat diharapkan dapat menambah gol-golnya. Fendry Mofu dan ya, kartu kuning diberikan oleh wasit Stiono untuk Fendry Mofu. Ya, tepat berada di depan wasit Stiono, pelanggaran yang dilakukan oleh Fendry Mofu tadi. 2 kaki Octavianus sekaligus terkena kaitan kaki dari Fendry Mofu. Dan Fendry Mofu merupakan pengoleksi kartu kuning terbanyak di Semen Padang dengan 10 kartu kuning. Harus absen tentunya untuk pertandingan berikutnya, di mana harus menjamu Persiba Balikpapan, Semen Padang. Sementara itu gol dari Suheri Daud di menit ke-23 merupakan gol keempat Semen Padang yang dicetak dalam rentang waktu 20-30 menit dalam waktu pertandingan dengan rasio 7,32%. Sedangkan gol dari Persija Jakarta yang dicetak oleh Greg Nokolo pada rentang waktu 30 atau menit 30 sampai menit 40 merupakan gol keempat yang dicetak oleh Persija Jakarta dengan rasio 6,67%. Sebuah kesempatan di menit-menit akhir, Ismet Sofyan, pemain yang sering menjadi algojo tendangan bebas. Ismet Sofyan bentur agar hidup. Konsentrasi tentunya dibutuhkan oleh pemain-pemain Semen Padang. Neil Maizar berusaha mengingatkan anak-anak asuhnya di lapangan. Dan tambahan waktu 2 menit diberikan oleh wasit Stiono di pertandingan ini.
Leo Saputra. Tidak jelas umpan dari Leo tadi. Apabila hasil ini terus berakhir dengan seri, cukup melegakan untuk Persipura Jayapura. Ya, Persipura di hanya puncak klasemen. Persipura hanya butuh sekitar 5 atau 6 poin saja, Yopi, dari Iya. pertandingan tersisa untuk memastikan gelar juara. Kalau pertandingan sore hari ini Persija dan Semen Padang berakhir dengan skor imbang. Ya, meskipun tidak bisa memetik hasil sempurna, tapi Persija memang jarang sekali bisa kalah di Stadion Manahan ini. 3 pertandingan tanpa kekalahan oleh Persija Jakarta cetak di Stadion Manahan ini. Detik-detik akhir. 2 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Stiono. Haiki Ardiles dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo ini, yang merupakan penambahan poin 1 untuk Semen Padang yang sementara ini berada di posisi kedua. Belum menggeser posisi dari Semen Padang. Dan merupakan hasil imbang kedua dalam rekam head to head antara Persija Jakarta menghadapi Semen Padang. Dan